Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 ayat 28. Matius 28 ayat 11 sampai 15 maksudnya. Ya, saya akan bacakan, saudara-saudari bisa menyimaknya. Ketika mereka di tengah jalan, maka datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencuri ketika kamu sedang tertidur. Dan apabila hal ini didengar oleh warga negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apapun. Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara Yahudi sampai sekarang ini. Matius 28 ayat 11 sampai 15 ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ada LAI menyebut temanya itu Ustaz Mahkamah Agung. Kalau kita melihat di sini, kita mundur sedikit, itu di pasal yang ke-27, ayat 62 selanjutnya, di situ jelas dikatakan kuburan Yesus itu dijaga. Dan yang menjaga itu adalah serdadu Romawi. Sekali lagi, kuburan Yesus itu dijaga ketat oleh serdadu Romawi. Dan kalau kita lihat, kuburan Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Kalau satu orang tidak mungkin, dua orang pun tidak mungkin. Itu biasanya lebih dari atas 5 atau 6 orang sehingga mampu menggulingkan batu itu. Nah, di sini sebenarnya saksi pertama dari kebangkitan Yesus Kristus itu, ya kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Dan hari kematian dan kebangkitan Kristus itu pas pada hari Paskah. Itu selama 8 hari. Yesus itu mati pada hari Paskah juga. Ya, kalau orang bilang Jumat Agung, sebenarnya itu bukan istilah Alkitabiah. Walaupun maksudnya menjelaskan Yesus mati pada hari Jumat. Sebenarnya istilah yang lebih tepat itu adalah hari kematian. Ya. Kemudian untuk kebangkitan, ya tetap kebangkitan. Jadi pas kematian dan kebangkitan Kristus itu pas pada hari Paskah. Hari ini pun masih Paskah. Karena selama 8 hari. Nah, kita beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Ya. 2 hari yang lalu. Nah, kita bisa tahu bahwa
kebangkitan Kristus itu, saksi pertamanya itu adalah serdadu-serdadu itu sendiri. Nah, para serdadu ini dengan polosnya mereka datang kepada para imam, lalu menceritakan semua apa yang terjadi. Ya, karena kalau kita lihat nanti dalam Markus 16, ya, ayat 1, coba dibuka Markus 16 ayat. Ayat 1 sampai 8 itu, kalau saudara baca, ketika Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome datang ke kubur itu, pintu kubur itu sudah terbuka, penjaga Romawi tidak ada di situ. Mereka ini adalah saksi kedua dari kebangkitan Kristus setelah serdadu Romawi. Jadi batu itu sudah terguling, ya, karena di sini sempat mereka bertanya, siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka bertanya, siapa yang bisa menggulingkan batu sebesar itu? Tapi begitu mereka tiba di sana, kuburan itu sudah kosong. Nah, jelas bahwa kebangkitan Kristus itu tidak bisa dibatasi oleh serdadu Romawi saat itu. Karena mereka pasti melihat secara kasat mata bahwa batu itu terguling sendiri. Mereka pasti melihat bahwa Yesus itu bangkit. Mereka pasti melihat keajaiban yang pertama yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Bayangkan saja, serdadu ini menjaga kan nggak mungkin 1-2 orang. Serdadu itu tidak mungkin menjaga 1-2 orang. Pasti lebih dari itu. Pasti lebih dari itu. Dan mereka itu lengkap dengan perlengkapan senjatanya. Nah, mereka menyaksikan pada saat itu, dan mereka mungkin mendapat pesan dari Yesus, tapi mereka sudah mungkam. Memang tidak dijelaskan apa pembicaraan mereka. Ayat 12. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, kalau seorang serdadu tidur itu risikonya itu besar. Tapi karena tua-tua Israel saat itu, mereka sudah kong kali kong, ya, maka para serdadu ini berani berkata bahwa mereka ketiduran. Padahal namanya serdadu itu menjaga tidak boleh ketiduran. Tapi mereka berkata demikian, sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal seorang serdadu ketiduran. Pernah nggak pergi ke Gedung Putih? Siapa yang pernah ke Gedung Putih di sini? Itu Istana Merdeka maksud saya. Istana Merdeka Jakarta atau Gedung Putih yang depan seberangnya Monas. Pernah nggak lihat PM-PM-nya di sana itu? Berdiri tegak begini. Ya kan? Tegak terus begini. Matanya hanya melirik ke kiri dan ke kanan, ya kan? Saya sampai pernah beberapa kali lewat, saya selalu bilang sama teman, aduh, kalau saya seperti itu kayaknya lebih bagus saya jadi yang lain lah, gitu. Karena apa? Berdiri tegap terus. Nah, saya mau tanya, orang yang berdiri tegap terus begitu, bagaimana ceritanya bisa ketiduran?
Atau pernah kalian nonton Mr. Bean, ya kan? Ya, kemudian Mr. Bean mencoba mencolek-colek tentara ini, tentara itu dia tidak mau terganggu dengan apapun. Maka secara logis sangat tidak masuk akal kalau serdadu Romawi ketiduran malam itu. Tidak mungkin. Karena itu tugas penting. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid. Kalian tahu nggak? Waktu Yesus ditangkap, apakah murid-murid rame-rame mengikuti? Nggak ada rame-rame yang mengikuti. Yang mengikuti itu dari jauh itu hanya Yohanes. Itu pun dari jauh. Petrus. Kita tahu Petrus. Dia bilang apa? Oh, ini saya bahasakan ya. Tuhan, dia bilang, janganlah terjadi demikian. Sebelum ada yang menangkap engkau, biar mereka berhadapan dengan saya dulu. Ini bahasa saya ini dengan sombongnya dia kan. Dia merasa paling jago. Lalu Yesus bilang apa? Kau diam. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Oh, biar iman mereka ini lemah, aku tidak akan sekali-kali. Dia bilang seperti itu. Tahu nggak siapa yang datang? Itu hamba perempuan. Ya, yang datang apa, hamba perempuan atau serdadu laki-laki? Perempuan. Ya, iya, yang datang perempuan. Nanya, ini dia salah satu dari mereka. Dia bilang, sumpah, saya nggak kenal. Lah, menghadapi perempuan aja, Petrus itu udah keok, apalagi menghadapi namanya apa? Serdadu Romawi. Mereka ketakutan. Lah mereka kan mengakui, mereka kan mengikuti Yesus, dan Yesus mengaku dia sebagai anak Allah, baik secara langsung atau dikatakan dia adalah Raja Yahudi. Resikonya mereka bukan hanya Yesus yang disalibkan, mereka itu bisa dipenjarakan para murid-murid itu. Makanya mereka ketakutan. Lah, bagaimana ceritanya orang yang ketakutan diam-diam tengah malam lalu mencoba menggulingkan batu itu? Maka ceritanya Mahkamah Agung ini sangat tidak logis. Ya. Enggak jalan di logika kita. Lah orang penakut semua kok. Yang berani itu tuh mengikuti hanya Yohanes. Itu pun dari jauh dia ikutin, tapi selalu dia ikuti. Ya. Makanya Yohanes bisa mencatat 7 perkataan Yesus, ya. Karena memang dia ikutin dari jauh. Murid-murid yang lain itu malam itu udah nggak tahu pada kemana. Apalagi setelah dikubur. Menurut Anda, siapa yang berani datang dari 12 murid itu? Kan tinggal 11 ya. Soalnya Yudas Iskariot sudah bunuh diri kan. Siapa yang berani tengah malam dari 12 itu, yang 11 itu? Siapa yang berani? Ada enggak? Siapa pemberani di situ? Hah? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Penakut semua kok. Takut semua. Kabur. Jangan harap Simon Petrus. Orang ditanya cewek aja dia sudah gemeteran, udah pakai sumpah. Maka cerita yang dibuat oleh mahkamah agama ini sangat konyol. Itu sebabnya dikasih uang. Lalu ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Wali negeri pasti akan menuntut serdadu ini. Karena apa? Karena ketiduran. Bagaimana mungkin seorang serdadu yang dipercayakan oleh wali negeri Roma saat itu, yang kita tahu saat itu, Kaisar Roma itu yang sangat keras, yang sangat tegas. Lah bagaimana itu serdadunya bisa ketiduran? Maka ini sangat konyol, maka sangat tidak masuk akal. Tapi ini lagi-lagi karena uang.
disogok, maka semuanya aman-aman. Mereka itu menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi cerita itu tersiar, ya. Tapi kan pertanyaannya begini. Ini kita kan lagi dalam belajar logika, ya. Pertanyaannya kan begini. Yesus itu kan menunjukkan diri selama 40 hari. Contoh. Bagaimana mungkin orang bisa percaya dengan cerita-cerita serdadu? Tetapi namanya ini karena ini mau mencoba menutupi kebohongan, maka cerita itu laku, ya. Cerita itu laku. Tapi kan Yesus menunjukkan diri 14 hari. Ya, selama 40 hari maksud saya. Secara khusus kepada murid-murid. Ini membuktikan bahwa dia hidup. Memang kita tidak lihat bagaimana Yesus menemui para serdadu itu, bagaimana Yesus menemui orang-orang yang mendengar cerita oleh para serdadu ini. Kita nggak lihat sendiri Yesus bagaimana berapologet dengan mereka. Karena itu bukan tujuan utama dia. Tujuan utamanya selama 40 hari, dia membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Dan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya layak dipercaya. Jadi selama 40 hari ini Yesus menegaskan, mengajar mereka. Memang kita juga tidak mendapatkan detail yang begitu banyak bagaimana pemuritan Yesus selama 40 hari ini. Tetapi saya yakin meskipun tidak ditulis secara detail, Yesus pasti menguatkan para murid, mengingatkan para murid tentang pengajarannya, tentang apa yang dikatakan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar, ya. Ini saya sedang menunjukkan secara tidak langsung sebenarnya bagaimana kita menggunakan logika, ya, dalam menafsir Alkitab, ya. Tapi tidak semua ayat bisa kita tafsir seperti ini, ya. Tidak semua bagian Alkitab kita tafsir dengan model seperti ini. Nah, jadi kalau saudara lihat sekarang ada suap menyuap, itu bukan hal yang baru, itu hal yang lama. Itu pun sudah ada hal suap menyuap. Terutama masalah kebangkitan Kristus. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi sangat vital di dalam, menjadi sangat penting dalam iman Kristen. Itu sebabnya saat itu dicoba dikaburkan, dicoba dibuat sebuah kebohongan, ya. Makanya sampai ada juga yang ikut-ikutan. Tapi faktanya ada saksi-saksi yang lain. Ada saksi kedua. Masih banyak saksi. Yesus juga masih sempat menunjukkan diri 40 hari. Maka sekalipun ada kebohongan itu tetap tidak bisa mengalahkan kebenaran. Karena faktanya Yesus hidup menunjukkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Maka Matius sebagai murid, ya, Matius sebagai murid, dia adalah penulis kitab ini. Dia tahu yang benar, dia tahu yang mana yang salah. Karena bagaimanapun dia pasti ikut mendengarkan cerita bohong ini, ya. Bagaimanapun dia pasti mendengar, ya. Dari mana sumbernya? Pasti sumbernya para serdadu. Lah, para serdadu ini pun
tentu pasti diteliti, pasti semua diteliti dan ketahuan. Tapi karena sudah disogok, maka semuanya terkesan aman-aman saja. Dan cerita itu berlaku kemana-mana. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita mau pelajari, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi karena ini renungan singkat yang diingatkan, kita bisa melihat di sini ada usaha mengkaburkan kebangkitan Kristus. Tapi usaha itu, usaha dusta ini, ya, tidak bisa mengkaburkan kebangkitan Kristus. Karena Yesus hidup Kristus, dia menunjukkan diri selama 40 hari. Maka kebangkitannya sangat terbukti, ya. Kalau kita belajar secara psikologis untuk merubah mindset seseorang itu 14 hari. Lah, Yesus itu sudah 2 kali 14 hari plus 2 hari, ya, ada di situ. Artinya maka kebangkitan itu sangat berakar di dalam mindsetnya para murid ini, sehingga berita yang mereka sampaikan tidak bisa diragukan oleh siapapun. Demikian juga kita yang ada di sini. Kalau ada di antara saudara yang meragukan kebangkitan Kristus, ikut-ikutan ini cerita serdadu. Saran saya, lebih bagus Anda ada 2 pilihannya. Yang pertama, Anda bertobat sekarang juga. Yang kedua, atau Anda udah pulang kampung saja. Lah ngapain ikut kuliah capek-capek tapi nggak percaya Yesus bangkit? Ya sama aja. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Kita masih hidup dalam dosa, bahkan akan menghadapi kematian yang kekal. Tapi kita bersyukur Kristus bangkit, maka iman kita valid, kita bisa hidup dalam kebenaran, kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Haleluya. Sekian renungan hari ini, kita akan lanjutkan ke perkuliahan kita.